Ular kobra datang melilit, burung pipit dan walang sangit. Hidup tak akan terasa sulit, bekerja sengit, berdoa selangit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar nih sahabat semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Pagi-pagi aku tuh mau ngerebus air teman-teman, tapi ternyata pas aku cek gasku itu habis dong. Alhasil ya udah di sini tuh aku mau beli gas dulu. Untung aja yang jual gas itu deket ya teman-teman, ngelompat-lompat aja itu udah nyampe gitu ya. Alhamdulillah, pokoknya tadi tuh juga kebetulan gasnya itu ada. Jadi aku langsung cus aja beli gitu ya. Di sini kalau harga gas untuk yang 3 kilo ini 25 ya teman-teman. Dan disclaimer nih ya, jangan dibanding-bandingkan harga di tempat aku sama di tempat kalian, baik di tempat kalian murah ataupun lebih mahal, karena pastinya setiap daerah itu berbeda-beda ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya ada yang berbeda apa di daerahku sama di daerah kalian, itu ya wajar-wajar aja gitu ya teman-teman. Tapi tetap kita harus selalu menjaga silaturahmi karena perbedaan itu kan juga indah banget. Nah di sini aku langsung aja pasang gasnya ya teman-teman, dan alhamdulillah ini tuh nggak ada bocor karena kan aku udah pilih ya teman-teman, gasnya ini tuh sesuai dengan nomor yang aku sering pakai, yaitu nomor 23 atau 24 gitu. Alhamdulillah tadi dapat nomor 24, jadi itu pas banget, sekali pasang terus diketuk-ketuk sedikit langsung nyala dan juga nggak bocor-bocor. Pokoknya no bocor-bocor. Kalau misalnya aku tuh ambil nomor yang 25 atau 26, nah itu biasanya suka masih aku lapisin pakai karet gelang gitu teman-teman, karena bolak-balik ganti karet di dalam itu tetap nggak bisa ya, karena menurut aku kayak lubangnya itu loh yang longgar gitu, jadi ya harus sesuai sih nomornya. Cuman aku nggak tahu itu tuh suatu kebetulan atau gimana ya, tapi selama ini aku mempraktekkannya beneran cocok sih. Makanya aku tuh kalau misalnya beli tabung gas gitu ya, kalau nomornya itu nggak 23, 24, 22 gitulah teman-teman. Oke deh teman-teman, sambil aku nungguin air yang lagi direbus di dalam di dapur ya. Nah ini aku langsung aja keluar buat ngurus cucian aku yang tadi tuh udah aku cuci, jadi itu tinggal kayak nunggu bilasannya doang gitu ya. Karena kan kalau misalnya aku tuh nungguin airnya mateng gitu teman-teman ya pasti lama gitu ya. Jadi ya udah sambil nungguin airnya mateng sambil juga aku beraktivitas biar nanti tuh semua lebih cepat beresnya gitu. Pokoknya kalau sekarang ini kalian ngelihat rumahku tuh tampangnya masih aneh ya teman-teman. Di tengah-tengahnya ini masih kayak bolong gitu, tembus pandang sampai ke samping sana gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya udah kelar untuk yang di bagian-bagian dalam itu bakalan ditutup kok teman-teman di area ini. Dan juga kalian doakan aku ya teman-teman, semoga murah rezeki, jadi bisa secepatnya juga ngerenovasi yang di bagian depan ya teman-teman, biar bisa dibatu bata juga, biar rumahku tuh lebih kokoh. Ini tuh aja ya teman-teman, aku tuh sambil di sini aja tuh bisa sambil ngobrol sama tetangga aku yang rumahnya di sebalik sana ya, karena kan memang di tengah-tengah itu kan kayak gang gitu ya, kayak gang gitu, karena kan dia ada jalan gitu ya, belum ditutup gitu. Oke deh lanjut, di sini aku jemurin pakaian, pastinya itu aku juga nyuci selimut. Sebenarnya aku tuh pengen nyuci 2 selimut ya teman-teman, tapi takut kayak ntar tuh tanganku malah terlalu sakit gitu ya, karena kan nyuci selimut itu lumayan pegel ya teman-teman pas ngebilas. Makanya itu aku cucinya itu cicil-cicil aja, satu hari ini entah kapan lagi satu gitu ya. Kalau misalnya aku juga nyuci sekaligus 2, terus tiba-tiba nanti misalnya hari hujan terus dia nggak kering, aku tuh nggak punya lagi gantinya. Ada sih gantinya itu cuma 1 gitu. Makanya ya udah, kalau pas aku lagi nyuci kayak gini ya aku bisa pakai selimut cadangan yang satunya gitu ya. Jadi ya aman-aman aja kalau seandainya selimut yang ini tuh nggak kering. Kalian lagi pada ngapain nih teman-teman pas lagi nonton video aku? Mohon maaf banget ya teman-teman, sekarang ini aku tuh masih belum bisa kalau untuk untuk sapa-sapa gitu di video gitu ya, karena terkadang itu riweh banget teman-teman. Aku harap pengertiannya aja lah dari kalian.
Nah, di sini aku lanjutin ya teman-teman kegiatan aku. Di sini airnya udah mendidih juga gitu ya. Terus di sini aku langsung aja isi air termos. Sebenarnya tadi aku tuh pengen ngerebus terpisah gitu ya air termosnya teman-teman, biar air minum ini tuh ya cuman buat air minum biasa doang gitu ya. Tapi ya udahlah ntar aja gitu ya teman-teman, aku ngerebus airnya yang di teko siul gitu ya. Aku pakai air ini aja lah gitu buat ngisi termos gitu ya. Ntar kalau misalnya aku pengen ngerebus air lagi, aku tinggal tumpahin aja air yang panas ini ke dalam ember yang ada di samping meja kompor ini, karena memang ada satu ember yang aku khususkan di situ buat tempat air minum yang udah mateng gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya airnya udah menipis gitu ya, aku masak air lagi. Aku sekarang itu kalau ngerebus air di kukusan atau di dandang yang kecil gini ya teman-teman, kadang dalam sehari aku ngerebus dua dandang ini ataupun satu gitu. Aku nggak pakai yang besar itu teman-teman, karena beneran aku agak takut gitu ya nanti tuh tungku komporku jadinya patah. Nah, tadi aku juga sekalian nyeduh kopi ya teman-teman, dan di sini aku juga ngopi dulu lah bentar ya biar lebih jreng gitu ya teman-teman, terus juga biar lebih semangat aja untuk menjalani aktivitas yang selanjutnya yang masih banyak banget listnya. Sambil aku ngopi, sambil juga dong mantengin videonya teman-teman. Oke, setelah ngopi, next di sini aku tuh ke kamar ya teman-teman buat beberes lah pastinya di kamar ya. Ya begini-begini aja lah teman-teman kerjaan aku. Pagi-pagi beberes, bebersih, masak gitu-gitu aja gitu ya. Tapi ya kudu semangat teman-teman. Dan aku tuh mau ingetin lagi ke kalian ya, seperti yang sering aku bilang di video aku, jangan keseringan mengeluh. Nah, di video kali ini aku tuh mau ganti spray juga, karena ini tuh spray aku nggak tahu kenapa kata Pak suami tuh ini udah mulai agak gatel teman-teman, udah mulai agak nggak enak gitu ya dipakai tidur. Jadi ya udah hari ini aku mau ganti aja spraynya. Makin kesini tuh ya teman-teman, kadang itu sebenarnya aku tuh harus cepet-cepet gitu ya ganti spray gitu ya. Kadang itu kayak 3 hari aku ganti spraynya, tapi itu udah kotor. Kadang dibuat anak-anak, kadang ya kalau misalnya aku ngerasa belum sempat ganti spray, kadang aku lap-lap dulu aja sedikit pakai ini ya teman-teman, pakai kain yang agak aku lembapin sedikit gitu biar kayak ada yang coklat-coklat itu, kadang ya aku lap aja gitu ya, karena ngeganti spray ini kan juga butuh effort banget ya teman-teman. Aku harus ngegeser-geser si kasur ini gitu, jadi itu agak rada-rada susah gitu ya. Jadinya kalau misalnya belum parah kadang ya aku nggak ganti teman-teman. Tapi kalau misalnya pas lagi rajin ya, kalau misalnya aku ganti spray baru 3 hari gitu ya, terus sudah kotor banget dan aku kebetulan lagi rajin ya langsung aku ganti gitu. Banyak banget dari kalian itu yang udah nggak sabar banget sama renovasi aku ya teman-teman. Banyak banget yang nggak sabar, katanya itu renovasiku itu semoga cepat selesai gitu ya. Karena memang banyak yang nggak sabarnya itu pengen ngelihat aku nata-nata dapur, makeover di dapur gitu ya, mindahin barang di dapur baru gitu ya, kayak beberes di dapur baru lah gitu teman-teman. Masya Allah, bukan kalian aja yang nggak sabar teman-teman, aku tuh juga aslinya mah nggak sabar. Tapi kalau kita itu terburu-buru gitu ya teman-teman, takutnya nanti malah jadi nggak maksimal gitu ya hasilnya. Pak tukang yang lagi ngerjain dapur aku ini teman-teman, karena kan dia tuh cuman sendiri gitu ya, jadi ya wajar banget kalau misalnya kayak kerjaannya itu agak lama teman-teman. Tapi insya Allah kalau untuk hasilnya itu aku puas ngelihatnya gitu ya. Walaupun sebenarnya Pak tukang itu bisa aja ngerjain saya cepat-cepat gitu ya teman-teman. Tapi kalau kata Pak tukang itu, kalau misalnya dia itu ngerjain sesuatu itu kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang di hati dia gitu ya, dia tuh kayak nggak mau gitu teman-teman. Jadi misalnya kayak lagi ngerenov rumah orang gitu ya, jadi kalau kayak kerjanya itu ngasal-ngasal belum sesuai dengan yang diharapkan, itu kayak dia tuh belum puas gitu hatinya gitu teman-teman. Masya Allah, pokoknya semogalah apa yang dibilang Pak tukang itu benar gitu. Jadi dia itu benar-benar bisa berusaha untuk bekerja dengan maksimal gitu ya, agar hasilnya itu puas. Toh juga kalau misalnya kerjanya dia bagus gitu ya teman-teman, nanti kan ketika orang nanya-nanya sama kita bisa sekalian ngepromosiin Pak tukangnya gitu kan, karena kan memang kerjaannya dia itu bagus. Banyak juga sih teman-teman yang komen di video aku, katanya itu Bun, kalau kelihatannya Pak tukangnya itu kerjanya rapih gitu ya. Alhamdulillah banget lah pokoknya ya teman-teman. Walaupun kadang itu tetap ya masih ada drama-drama pertukangan, yaitu hal yang wajar selagi dramanya itu tidak berujung dengan kerugian gitu, aku ya nggak masalah gitu teman-teman. Makanya aku itu lebih memilih untuk pengerjaan ini tuh borongan gitu ya, bukan harian gitu teman-teman. Karena kalau misalnya borongan, dia itu mengerjainnya agak lambat gitu ya, agak slow ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya kita harian gitu ya, tentu kita bakalan rugi sih teman-teman.
that I will see you soon. Nah, di sini aku udah mulai masang-masangin si spraynya, dan setiap sudutnya pasti bakalan aku kasih peniti ya teman-teman, biar nggak lari-lari gitu. Aku tuh pengennya teman-teman nanti tuh kalau misalnya udah dibuka gitu ya, dinding yang di bagian tengah itu, antara pokoknya dinding yang bagian tengah itulah teman-teman, untuk yang arah ke dapur gitu ya, itu kan nanti bakalan dibuka tuh. Jadi otomatis kamar belakang atau dapur kayu dadakan aku sekarang itu bakalan lebih luas gitu kan. Nah, aku bakalan tidur di situ nantinya teman-teman, biar apa ya, biar lebih lega gitu ya, karena kan kamar depan ini sempit gitu. Jadi aku tuh lebih seneng nanti tuh tidurnya di kamar belakang aja. Aku juga sama Pak suami udah kepikiran banget teman-teman, pengen nanti tuh dindingnya itu tuh mulai dikasih triplek gitu ya, dicicil-cicil dibeliin triplek dulu. Kalau misalnya memang belum ada budget buat segera ngerenov gitu ya, karena kan ngerenov itu biayanya nggak murah ya teman-teman. Entah berapa tahun lagi gitu ya bisa ngumpulin uang gitu ya buat apa namanya, buat ngerenov yang di bagian depan ini gitu. Jadi mungkin kalau misalnya nanti udah kebayang gitu bakalan lama banget ngumpulin uangnya, ya mungkin kami tuh bakalan pasangin triplek aja teman-teman di dindingnya gitu, biar kelihatan lebih rapi, dan juga setidaknya itu nutup bolong-bolongnya ya. Cuman hal itu memang belum pasti, ntar aja gitu ya, setelah semuanya ini udah aman, udah beres gitu, baru nanti kami mikirin ke depannya itu gimana. Kemarin itu juga banyak banget yang minta sama aku, Bu nanti di share dong gimana sih cara Bunda nabung biar bisa ngerenov dapur ini. Sebenarnya aku nggak ada yang nabung-nabung ekstra sih teman-teman, cuma nanti aja pas aku sharing gitu ya di satu video kali ya, aku bakalan bikin video yang ngomong langsung gitu depan kamera dan sharing ke kalian budgetnya, biayanya, dan dari mana aku dapat uangnya gitu ya teman-teman, biar kayak lebih enak aja dan lebih nyambung aja gitu. Pokoknya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel YouTube aku ini ya, dan nyalain loncengnya pastinya, agar kalau ada video terbaru dari aku kalian mendapatkan notifikasinya. Oke deh teman-teman, kamar udah lumayan bersih, udah lumayan rapi, udah diganti spraynya gitu ya. Nah di sini aku lanjutin buat nyuci piring nih teman-teman. Spray yang aku ganti tadi aku nggak langsung cuci, udah besok aja, karena kan tadi tuh aku udah nyuci gitu ya. Niat awalnya tadi tuh aku nggak pengen ganti spray gitu teman-teman, karena makanya aku tuh setelah nyuci baru ke kamar gitu pengen beres-beres, tapi ternyata memang spraynya tuh udah kotor banget, jadi ya sekalian aja aku ganti gitu. Makanya udah palingan ya besok aja gitu aku cucinya. Know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Jangan heran dengan cucian piring aku yang selalu aja banyak ya, karena memang cucian piring aku mah selalu begini teman-teman, selalu banyak gitu ya. Apalagi kalau aku tuh orangnya kalau kayak masak itu memang banyak banget ngabisin perkakas, bukan ngabisin sih, makai perkakas gitu ya. Terus juga sama halnya kayak minum teman-teman. Nah kalau misalnya aku tuh minum itu tuh kadang cangkirnya itu kan pas aku minum terus cangkirnya nanti diminta sama anak-anak gitu ya. Nah setelah anak-anak minum terus kadang cangkirnya dibalikin, nah itu aku udah males gitu ya minum lewat situ, walaupun itu anak-anak yang minum, karena kadang anak-anak itu udah lemparin cangkirnya itu kayak ke lantai gitu, jadi aku kayak ngerasa kurang bersih, jadi kayak nggak selera lagi minum di situ, jadi nanti ambil lagi. Jadi kadang kalau pas aku nyuci piring itu beneran deh kayak banyak banget kayak gelas-gelas cangkir-cangkir itu yang pada kotor, karena memang segitu seringnya kali ya bolak-balik ganti ambil cangkir gitu buat minum gitu. Makanya kalau misalnya aku tuh nyuci piring pasti selalu banyak cucian piring aku, karena kalau aku ngapa-ngapain itu boros banget memakai perabotan teman-teman. Kalau nanti di nyuci di wastafel gitu ya, aku juga nggak yakin sih teman-teman kalau misalnya aku tuh nggak bakalan punya tumpukan cucian piring, karena yang namanya manusia ya teman-teman, terkadang itu sering banget ngeluh gitu ya, kayak aku sekarang gitu ya. Aku mikirnya nanti kalau udah punya wastafel kayaknya nggak bakalan numpuk lagi cucian piring gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat-lihat sama teman-teman yang di video juga gitu ya, terus juga ada beberapa yang komen katanya gini, enggak juga Bun gitu ya, Kak, aku aja yang punya wastafel tetap aja kalau misalnya piring itu ya numpuk katanya gitu ya. Karena memang begitulah kadang kita ya teman-teman, udah dikasih kemudahan cuman kadang kita yang melalaikan gitu ya. Tapi mungkin nanti numpuknya itu ya nggak bakalan separah yang sekarang ini gitu. Kalau sekarang ini kan memang udah kelewatan parah banget ya tumpukan cucian piring aku, mah nggak usah heran selalu aja begini gitu ya. Apalagi kadang aku cuci piring kan cuman dalam sehari itu ya sekali doang.
Ini yang nungguin aku selesai nyuci piring tuh banyak ya teman-teman. Ada ayam, ada bebek juga gitu ya. Karena memang ini tuh ada nasi-nasi, ada kotoran-kotoran makanan lah, atau ada sampah-sampah makanan teman-teman. Jadi nanti setelah aku nyuci piring, mereka tuh pasti langsung gercep gitu ya buat nyerbu ke sini buat makan sisa-sisa makanan. Oke deh teman-teman semuanya, makasih banyak ya buat kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komennya. Bye.